Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh,
Seperti pujian ini menyatakan kami membutuhkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan hidup kami sesat dan kami akan jatuh dalam dosa-dosa. Tetapi dengan Yesus membimbing kami oleh kebenaran firman-Nya, kami tidak akan jatuh. Kami akan hidup seturut kehendak Tuhan, dan hidup kami makin hari makin indah, makin mulia di pemandangan mata Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Pengkhotbah pasal 2, kita baca ayat 22 sampai 26 saja. Seluruhnya Bapak Ibu boleh membacanya setelah doa pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 26. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengkhotbah mencari hikmat untuk mengetahui apa yang baik dalam hidup. Namun ia menemukan bahwa baik orang bodoh maupun orang berhikmat akhirnya mengalami satu nasib yang sama, yaitu kematian. Ia melihat bahwa segala jerih payah dan kelelahan hanya berujung kepada keputusasaan. Ia menyimpulkan bahwa yang baik bagi manusia adalah makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Untuk membeberkan hidup manusia, pengkhotbah menggunakan paradoks antara bersenang-senang dan jerih payah. Bersenang-senang dalam jerih payahnya. Orang biasa bersenang-senang dalam perayaan hal-hal yang baik, seperti ulang tahun, bersyukur untuk kenaikan pangkat, bukan dalam hal kesusahan. Tetapi pengkhotbah justru hari ini memberi paradoks antar bersenang-senang dalam jerih payahnya. Bapak Ibu, pengkhotbah tidak mengingkari kesenangan dalam hidup, tetapi ia juga tidak menyangkali bahwa kenyataan dalam hidup itu ada banyak kesedihan. Ia mengajak kita untuk bersikap realistis untuk menerima semua peristiwa dalam hidup kita, baik senang maupun duka. Ia ingin setiap kita yang membaca kitabnya tidak larut dalam keputusasaan. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa yang baik bagi manusia adalah menikmati apa yang telah dihasilkan dari jerih payahnya dalam bekerja. Dan itu pun dapat dinikmati karena anugerah dari Tuhan, dari tangan Tuhan. Pengkhotbah hendak mengajak kita menyadari bahwa kesenangan hanya dapat dirasakan di dalam Tuhan dan hanya dikaruniakan bagi orang-orang yang dikenannya. Hal ini pun nyata dari Perjanjian Baru, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita termasuk orang-orang yang terpanggil, yang mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan rencana Allah, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita lewati dalam kehidupan kita, baik senang ataupun juga kesedihan, menjadi kebaikan bagi setiap kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu untuk hari yang baru hari ini. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang kami jalani di dunia ini, suka duka, sebagai orang percaya, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu, yang hidup mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka hidup kami tidak akan sia-sia. Cerih lelah kami dapat kami nikmati dan bersyukur, karena itu semua anugerah daripada-Mu. Karena itu semua tidak luput dari segala yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Bahkan peristiwa-peristiwa yang Engkau izinkan tidak mengenakan menurut daging kami pun, Tuhan buat menjadi sesuatu yang baik untuk iman, untuk pertumbuhan rohani kami, untuk kami makin bernilai di hadapan Tuhan. Roh jiwa kami bertumbuh dan bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Sampai pada akhirnya, bila fisik kami, tubuh kami pun fana, yang fana ini berakhir, tubuh yang mulia pun Engkau sediakan bagi jiwa dan roh kami, yang dalam rancangan-Mu makin serupa dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya dalam pengharapan kekal dalam Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, segala pergumulan Tuhan tolong, dan dengan semangat kebenaran firman hari ini, kami tidak loyo, kami tidak lemah, tapi kami bersemangat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dapat kami syukuri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan turut bekerja mengerjakan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kamu. Kami bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.